Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan aturan mencoblos saat pemilu 9 April mendatang. Aturan ini mengizinkan untuk mencoblos lebih dari satu kali dalam surat suara yang sama. Dan bagaimana ketentuan ini berlaku, berikut liputan reporter Anggia Kusumawardaya dan juru kamera Prihandoko. Pemilu legislatif akan berlangsung kurang dari 1 bulan mendatang, di mana pada pemilu kali ini ada beberapa perbedaan dibandingkan pemilu sebelumnya. Ada perbedaan yang mencolok, yaitu pada tahun ini kita kembali mencoblos, berbeda dengan tahun sebelumnya yang mencontreng. Dan yang perlu digarisbawahi adalah pada tahun ini kita juga diperbolehkan untuk mencoblos lebih dari satu kali pada satu surat suara yang sama. Untuk lebih jelasnya, saya sudah bersama dengan salah seorang komisioner KPU, yaitu Bapak Hadar Nafis Gumai. Pak Hadar, bagaimanakah mekanisme pencoblosan yang surat suara sah pada pemilu kali ini, Pak? Oke, pada dasarnya kita mencoblos kepada satu calon dari satu partai politik. Itu ya, satu calon dari satu partai politik. Kemudian kalau kita juga nggak paham atau bingung calonnya, bisa saja kita memilih satu partai politik. Nah, tetapi kalau kemudian juga kita mencoblos partainya iya, calonnya juga iya, itu juga tidak apa-apa. Jadi artinya coblosan itu di dalam surat suara lebih dari satu, itu masih sangat mungkin dan bisa dinyatakan sah gitu. Tentu ada variasi-variasi lain. Jadi sekali lagi intinya kita tuh mencoblos kepada satu calon dari satu parpol, atau kalau kita tidak paham dengan calonnya, kita mencoblos parpolnya saja, atau kita mencoblos tanda gambar partai politiknya dan juga satu calonnya. Itu juga sah. Kira-kira begitu. Mau saya kasih lihat supaya lebih jelas? Misalnya saja kita lihat ya satu surat suara di sini. Nah, surat suara itu tampilannya begini ya, ada warnanya. Nah, ini kebetulan warna biru itu adalah surat suara untuk anggota DPRD provinsi ya. Nah, kita buka lebar-lebar. Nah, ini ya. Nah, nanti yang asli itu ada nama-nama simbol parpolnya yang betulan dan nama-nama calon yang betulan ya. Nah, ini nanti akan seperti ini. Ada 12 partai politik ya, yang 1 sampai yang nomor 14-15 walaupun totalnya 12 ya. Nah, tadi saya katakan pada dasarnya mencoblos satu calon dari satu partai politik. Kita yakin dengan calon ini, maka kita pilih ini. Coblos saja di sini. Ya. Nah, kan jelas tuh kelihatan satu calon dari satu parpol. Ini sah tentunya. Tapi mungkin ada pemilih, waduh calon belum sempat mempelajari, ya kan? Kayaknya banyak bagus semua gitu kan, bisa saja saya pilih parpol yang ini saja misalnya gitu ya. Kemudian dia coblos di parpolnya gini, ini boleh dan itu sah ya. Tetapi kemudian ada saja yang mungkin yang oke, di calon saya yakin calonnya yang ini dan juga parpolnya di sini dia yakin. Nah, ini kan tidak membingungkan, di calon ini dari parpol ini dan di satu parpol ini coblosannya 2 kali. Tidak apa-apa, ini jelas pilihannya. Dia mau calon yang ini, yang nomor segini ya, dan dari partai politiknya. Ini sah gitu. Baik, katakanlah saya memilih 7 caleg dari satu parpol yang sama. Apakah juga dapat dikatakan surat-suara sah, Pak? Bisa. 7 ya. Mari kita tunjukkan, kita bikin 7. Saya mau ini juga, mau yang ini, mau yang ini, mau yang ini, ya. Mau yang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ya, ini ada coblosan begitu ya, 7. Nah, pertanyaannya kita tanya dulu begini. Adakah satu calon? Tadi kan betul kan arahnya kan pilihlah satu calon dari satu parpol. Adakah pilihan satu calon dari satu parpol yang jelas? Tidak ada, adanya 7. Bisa nggak kita tangkap sebetulnya dia memilih yang mana? Kan harus satu calon saja. Kayaknya nggak bisa dong karena dia memilihnya 7. Tapi pertanyaan kemudian, adakah satu parpol yang dia pilih? Ada, karena ini semua 7-7-nya di dalam satu parpol. Maka ini dinyatakan sah. Sahnya untuk ke parpolnya. Nggak bisa kita kasih sini. Karena satu surat suara cuma satu suara. Nggak bisa kita kasih ke 7-nya, kan cuma 1. Jadi kita putuskan atau peraturan memutuskan diberikan kepada parpolnya. Jadi tetap sah. Karena apa? Karena kalaupun pilihan satu calonnya tidak jelas, pilihan satu parpolnya jelas. Jadi tidak apa-apa, itu menjadi sah. Kira-kira begitu. Jadi kami ingin sekali sebagai penyelenggara menangkap sejauh mungkin
pilihan masyarakat itu. Sampai kita tahu yang dia mauin yang mana itu sehingga sah. Kecuali kita udah berusaha, nggak bisa kita tangkap. Dia pilih di sini, dia pilih di sini, dia pilih di sana gitu. Wah, bingung ini, 3 calon beda-beda parpol lagi. Nah, itu tidak bisa kita putuskan sah karena pilihan dia sendiri nggak jelas gitu. Kira-kira gitu. Berbeda dengan tadi, dia pilih 7 memang. Walaupun di calonnya tidak jelas, ada 7 yang dia pilih, tapi di parpolnya dia jelas. Nah, jadi itu dinyatakan sah. Kira-kira begitu ya. Baik, terima kasih Pak Hadar. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, pemirsa, untuk pemilu mendatang, kita boleh mencoblos lebih dari 1 kali asalkan dalam 1 parpol yang sama. Anggia Kusumawardaya, Pri Handoko, Berita 1, Jakarta.